Perubahan desain pelaksanaan program prakerja akibat pandemi tuai pro dan kontra. Negara akhirnya menunda pendaftaran gelombang keempat program Kartu Prakerja pada akhir Mei 2020 lalu. Polemik Kartu Prakerja menjadi alasan penundaan. Ada polemik-polemik di masyarakat, ada beberapa yang menyampaikan bahwa terkait dengan kepesertaannya lah, terkait dengan platform digitalnya dan lain sebagainya, bahwa selama pandemi COVID ini memang aturan untuk menjalankan kartu prakerja sebagai basis selama pandemi ini memang tidak ada, karena pada saat kita memulai itu adalah dengan perpres yang pada saat itu keadaan masih normal. Nah, sehingga inilah yang kita revisi sehingga kita mempunyai basis untuk operasionalisasikan kartu prakerja ini di masa COVID. Insentif dalam Kartu Prakerja jadi magnet bagi warga yang terdampak COVID-19 tertarik untuk mendaftar. Langkah negara menghentikan program Kartu Prakerja ditanggapi beragam oleh warga. Kalau misalnya tunda-tunda kayak gitu nanti banyak pengangguran, banyak juga ini dong kayak pencurian dan lain-lain. Ya mungkin penundaan itu terkait ya masukan dari masyarakat ya yang melihat apakah ini efektif atau enggak gitu. Mungkin kalau nggak efektif ya itu mungkin bisa dikaji lagi. Pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk itu. Tapi apakah anggaran itu bisa menstimulus perekonomian? Saya sih nggak menyalahkan pemerintah, pasti ada penyebabnya. Kenapa? Sebabnya ditunda untuk membantu masyarakat yang terkena terdampak, harusnya dari kemarin-kemarin juga harusnya dikeluarkan sih. Program Kartu Prakerja digulirkan pemerintah sebagai bagian dari jaring pengaman sosial selama masa pandemi. Sasaran prioritasnya adalah korban PHK dan pekerja informal yang terdampak COVID-19. Eko Riswanto kehilangan penghasilan akibat pagebluk corona. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar demi memutus rantai sebaran COVID-19 berdampak pada Eko. Sekolah menengah pertama SMP yang menjadi lahan mata pencahariannya ditutup sementara sejak awal Maret lalu. Program Kartu Prakerja yang dicanangkan oleh negara ia ikuti mendaftar program prakerja gelombang kedua. Mendapat insentif Kartu Prakerja jadi motivasinya. Melalui program Kartu Prakerja, Eko pun ingin memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kalau masalah keyakinan bisa nambah skill ya mungkin 50-50 sih Mbak, 50% sih. Karena kita kan baru dapat tutorial aja, kita belum sempat praktek. Untuk jadi bukan cukup kayaknya sih masih belum sih Mbak, kayaknya harus ada pelatihan secara tatap muka. Jadi itu harus ada sinergi atau kesinambungan antara online dengan tatap muka. Lokasi lapak usahanya yang tutup membuat Eko harus mencari sumber penghasilan lain. Namun Eko sadar, peluang mendapat pekerjaan apalagi selama pandemi semakin kecil karena usianya tak lagi muda. Ia pun menanti langkah negara membuka akses khusus bagi peserta Kartu Prakerja. Harapan kita tuh nanti pemerintah akan menyediakan atau menyalurkan kita ke tempat-tempat memang yang sudah ditunjuk sebagai mitra dari pemerintah untuk menerima kita para prakerja yang sudah punya sertifikat, yang sudah lolos pelatihan itu Mbak. Tapi kenyataannya ya sampai saat ini belum ada gitu. Harapan bisa mendapat akses pekerjaan disematkan oleh mereka yang sudah menerima manfaat Kartu Prakerja. Lalu apa kata negara? Skema yang lama pun kita juga tidak menjamin kebekerjaan dari pesertanya. Jadi Kartu Prakerja itu adalah sebenarnya untuk menyediakan bantuan pelatihan jangka pendek. Kita melihat bahwa di COVID ini, di semasa COVID ini memang banyak orang-orang yang dirumahkan, yang kita berharap orang-orang ini juga bisa mendapatkan skill lain selama masa pandemi ini dengan mengikuti program Kartu Prakerja. Apakah nantinya iklim usaha ini membaik dan mereka bisa masuk ke dunia kerja atau mereka menjadi wirausaha, ini kan kembali ke pilihan mereka masing-masing. Program Kartu Prakerja dirancang untuk memberikan pelatihan kepada para pencari kerja, pekerja korban PHK, dan pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi. Masing-masing peserta berhak mendapatkan insentif sejumlah 2,4 juta rupiah
selama 4 bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran 20 triliun rupiah dan menetapkan target 5,6 juta orang sebagai peserta. Anggaran Kartu Prakerja yang fantastis menjadi sorotan KPK selama 3 bulan pelaksanaannya. KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam tata laksana program Kartu Prakerja. Kerjasama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital. Program Kartu Prakerja ini adalah bantuan langsung kepada masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menjadi pemegang kekuasaan untuk menggunakan baik itu pelatihan maupun uang tunai bansosnya, sehingga tidak diperlukan pengadaan barang dan jasa. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh teman-teman baik di LKPP, baik di KPPU, dan juga kita juga sudah mendapatkan legal opinion dari Bapak Jamdatun terkait dengan bahwa Kartu Prakerja ini bukan ranah dalam pengadaan barang dan jasa. Kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial di tengah pandemi untuk memutus mata rantai COVID-19 berdampak pada perekonomian. Negara mengucurkan stimulus demi menstabilkan ekonomi, termasuk lewat program Kartu Prakerja. Tapi langkah ini dinilai kurang efektif. Menurut saya jadi terlalu umum ya, makanya tidak bisa dijadikan sebagai stimulus ekonomi sebenarnya. Stimulus itu harus lebih spesifik. Siapa yang akan disasar, siapa yang kemudian terkena dampak pandemi yang paling parah misalnya. Ya udah jelas PHK misalkan, korban PHK. Tapi ternyata terlihat dari yang mendaftar sampai beberapa gelombang itu tidak cocok datanya dari data korban PHK karena targetnya dari awal kemudian kurang clear ya, sehingga pada siapa insentif ini akan disalurkan, itu yang menjadi pertanyaan. Pemulihan ekonomi jadi target negara di tengah ancaman gelombang kedua PHK saat memasuki era tatanan normal baru. Tak ingin terpuruk lebih dalam akibat sulit mengakses pekerjaan saat pandemi, merintis usaha mandiri dengan memanfaatkan teknologi jadi pilihan warga. Kalau per hari paling banyak pernah dapat 400.000. Itu ada teman di lusinan gitu, dia ngejual lagi jadi reseller aku.